biar kita ingat dan memperhatikan pembayaran untuk ke seller. Pilih gitu ya, faktur yang jatuh tempo minggu ini itu faktur apa, ada berapa gitu ya, biar tahu. Kalau saya sih penyimpan faktur ini ada dua bagian gitu ya. Kalau yang di atas ini ya bagian yang faktur baru, faktur yang belum jatuh tempo. Kalau yang bagian ini yang sudah jatuh tempo. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalnya terkabul. Video kali ini saya akan ngebahas cara atur pembayaran ke sales ala saya. Ya promo dan video ini sih saya ada inspirasi gitu ya dari grup gitu ya. Ada seseorang membuat forum tentang ngebahas ini. Banyak banget gitu ya orang-orang yang baru buka toko kosmetik. Ada sales nawarin pengambilan barang, ada yang berani, ada yang tidak berani, sampai-sampai menolak, takut tidak terbayar gitu ya saat pas jatuh tempo. Masih banyak juga gitu ya alasan-alasan lainnya. Sama saya juga dulu waktu pertama buka toko kosmetik, pertama ada yang nawari sales pengambilan barang. Saya juga sih mikir-mikir gitu ya, rasa ada ketakutan gitu ya, bayarnya gimana, ntar dapat uang atau enggak. Tetapi kalau saya sih tidak sampai memikir yang jelek-jelek gitu ya. Ya udah deh, terima aja gitu ya. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali, dan saya ya memberanikan diri. Kalian itu jangan takut gitu ya kalau ada sales nawarin barang ke kalian. Pengambilan barang ya buat eceran itu, si pembelanjaan tidak ditaktok, pengambilannya bebas gitu ya. Belanja 100.000, 200.000 ya bisa diantar. Sama gitu ya. Dulu saya juga sih kalau mau order itu selalu mikir-mikir, pengambilan segini bisa enggak ya sampai jatuh tempo, bisa kebayar. Pengambilan barang sih saya suka semampunya. Dulu saya ngambil ke sales ya antara 100.000, 200.000, paling besar 300.000. Dengan berjalannya waktu, toko saya makin rame, makin banyak pembelinya, makin banyak peminatnya, hingga sekarang saya berani gitu ya pengambilan barang sekitar 1 juta lebih, bahkan bisa lebih. Kalau cara saya, pendapatan dari hari Minggu sampai hari Kamis itu fokus untuk ke seller. Selebihnya saya sih belanja juga gitu ya ke barang-barang yang wajib, yang benar-benar ojek. Sayang banget gitu ya kalau kita ke barang yang laku udah habis, nggak mematikan stok, ada yang beli, sayang gitu ya kelewatkan. Biar kita ingat dan memperhatikan pembayaran untuk ke seller. Kebetulan hari ini tuh hari Senin ya. Kalau saya sih setiap hari Senin itu selalu memilih gitu ya pembayaran ke sales itu. Pilih gitu ya faktur yang jatuh tempo minggu ini itu faktur apa, ada berapa gitu ya, biar tahu. Ayo kita pilih-pilih dulu ya. Kalau saya sih penyimpan faktur ini ada dua bagian gitu ya. Kalau yang di atas ini ya bagian yang faktur baru, faktur yang belum jatuh tempo. Kalau yang bagian ini yang sudah jatuh tempo. Dan yang di bawah yang saya tumpukin ada yang pembayarannya setiap minggu rutin. Kita pilihin dulu faktur yang itu. Ini dari Casablanca, nah ini dari Casablanca, ini dari Baru, dan ini dari Masmilo ini baru. Nah ini dari Sapi juga baru.
dari Miranda ya. Miranda ini 900 sama 800, jadi antara 2 jutaan. Dan sama produk heavy sih ini 460. Dan produk wadah ya, produk wadah ini ya, wadah ini 1.166 sama elinanya 500, jadi 1.700. Dan ini produk dari sama Plosa ya, ini jatuh tempo ini sih cuma sedikit, cuma 80-an ribuan ya. Dan ini dari Mas Milo ya. Mas Milo ini sih cuma 900.000 ya. Terus ini dari produk Vision ya. Produk Vision sih cuma 262 ya. Dan paling juga dari PT Tempo ya, PT Tempo ini 1.576.800 ya. Dan ini produk Mensa ya, produk Mensa ini 3-3-nya tanggal 13 Agustus ya. Kalau cara saya sih begitu. Kalau caranya begini ya, pembayaran ke sales setiap minggunya. Dari situlah saya bisa gitu ya memperhatikan pembayaran untuk ke sales. Misalkan satu hari pendapatan misalkan 2 juta gitu ya, dan besok nih ada pembayaran buat sales ya, kita bisa anceng-anceng dulu gitu ya buat ke sales. Misalkan pembayaran ke sales 1,5 juta, pendapatan 2 juta, kan masih ada 500.000 itu buat belanja yang lain yang diceritakan tadi itu, ke barang-barang yang urgent ya, yang laku banget. Dan keesokan harinya pendapatan sekian buat merhatiin pembayaran ke sini kan. Kalau gitu kan enak. Kalau kita tahu ya pembayarannya gitu ya, ini misalkan wadah hari Senin, misalnya sapi hari Selasa, pigeon hari Rabu, itu kan bisa enak ya, bisa mempersiapkan, bisa mengetahui juga gitu ya pembayaran ke sales 1 minggunya itu berapa juta. Kalau usaha itu sih harus perhatian juga. Kalau diperhatiin gitu ya, pastinya gitu ya, tahulah gitu ya dengan kondisi usaha itu, biar tahu gitu ya. Dari situlah kita pembayaran ke sales itu jadi lancar. Kalau lancar terus pembayaran ke sales, so pastinya pengambilan barang juga lancar. Tetapi sih setiap pengusaha sih beda-beda gitu ya. Ini cara saya, gimana caranya, so pastinya ya usahanya lancar terus, berkembang. Gimana kalian ya, kalau sudah nonton video ini, kalau ada sales nawarin pengambilan barang, berani tidak? Cukup sekian berbagi cerita pengalaman hidup kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.